Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah kisah haru awal dan akhir pertemuan Sayyidina Husain dengan kuda kesayangannya Duljana. Kisah yang menginspirasi yang banyak mengandung pelajaran berharga bagi kita hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duljana adalah seekor kuda yang diberikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Husain. Ini adalah kisah awal pertemuan dan akhir mereka. Duljana adalah kuda berwarna putih yang dimiliki Sayyidina Husain. Memiliki tubuh yang gagah dan perkasa dengan otot yang mengembang. Duljana sebelumnya dimiliki oleh orang Arab yang bernama Haris. Ia sebelumnya memiliki nama Murtajid dan Maimun. Karena memiliki suara rikikan yang nyaring dan merdu, akhirnya Sayyidina Husain memberikan nama baru yaitu Duljana. Duljana diberikan kepada Rasulullah SAW kepada Sayyidina Husain ketika ia masih kecil. Kala itu Sayyidina Husain diajak Rasulullah untuk jalan-jalan ke salah satu sahabatnya. Di sana Sayyidina Husain selalu memperhatikan kuda kecil yang tidak lain adalah Duljana. Melihat ketertarikan tersebut, Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Husain, "Cucuku tersayang, inginkah kamu menaiki kuda tersebut?" Sayyidina Husain pun mengiyakan. Kemudian Rasulullah meminta kepada Haris untuk diberikan pelana pada Duljana. Dan ketika Sayyidina Husain mendekat, tiba-tiba ia langsung menunduk seolah mempermudah ia dinaiki. Melihat hal tersebut, para sahabat yang ada di sana merasa takjub dan senang melihat momen tersebut. Duljana pun terlihat ketika berjalan sambil memperhatikan Sayyidina Husain di atasnya. Melihat keakraban sang cucu dan Duljana, kemudian Rasulullah SAW membelinya dan berubahlah nama kuda tersebut menjadi Duljana. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat hal ini, air mata beliau pun mengalir di pipi. Seketika pertemuan momen tersebut berubah, yang semula bahagia melihat Husain dan Duljana menjadi kesedihan yang mencucurkan air mata. Hari ini adalah suasana gembira melihat cucu engkau berada di atas punggung kuda. Tapi mengapa engkau menangis ya Rasul? Tanya salah satu sahabat. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Kalian tidak akan membayangkan apa yang telah aku lihat. Adegan itu sangat jelas di depan mataku. Ketika Murtajid yang anggun ini telah memanggul cucu tersayangku di punggungnya dengan hati-hati dengan menekuk keempat kakinya. Kelak akan datang waktunya ketika cucuku tidak akan mampu menjaga dirinya di atas pelana karena kondisinya yang terluka parah. Dan Murtajid yang sangat anggun ini akan menurunkan cucuku di atas pasir gurun yang membakar padang Karbala dengan perhatian yang sama, yaitu keempat kakinya dan duduk di tanah, seperti yang baru kalian lihat." Mendengar jawaban Rasulullah SAW ini, para sahabat menangis dan tak mampu berkata apa-apa lagi. Dan dalam usia 58 tahun pada hari ke-10 bulan Muharram di tahun 61 Hijriah Sayyidina Husain, ternyata apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu pun terjadi, yaitu ketika Sayyidina Husain tersungkur dan jatuh pada pertempuran Karbala. Saat itu selepas menunaikan salat subuh, dia bergegas keluar tenda dan menaiki kuda kesayangannya. Pria itu menatap pasukan yang tengah mengepungnya. Mulailah dia berpidato yang begitu indah dan menyentuh hati. "Lihat nasabku, pandangilah siapa aku ini. Lantas lihatlah siapa diri kalian. Perhatikan apakah halal bagi kalian untuk membunuhku dan menciderai kehormatanku. Bukankah aku ini putra dari anak perempuan nabimu? Bukankah aku ini anak dari wasi dari keponakan nabimu yang pertama kali beriman kepada ajaran nabimu? Bukankah Hamzah, pemuka para syuhada adalah pamanku? Dan bukankah Ja'far yang akan terbang dengan 2 sayap di surga itu adalah pamanku? Tidakkah kalian mendengar kalimat di antara kalian bahwa Rasulullah berkata tentang saudaraku dan aku? Keduanya adalah pemuka dari pemuda ahli surga. Jika kalian percaya dengan apa yang aku sampaikan, dan sungguh itu benar karena aku tak pernah berdusta. Tapi jika kalian tidak mempercayaiku, maka tanyalah Jabir bin Abdullah An-Ansari, Abu Sa'id Al-Khudri, Sahal bin Sa'id,
Zaid bin Arqam, dan Anas bin Malik. Mereka akan memberitahu kalian bahwa mereka pun mendengar apa yang Nabi sampaikan mengenai kedudukanku dan saudaraku. Tidakkah ini cukup menghalangi kalian untuk menumpahkan darahku? Kata-kata yang begitu eloknya itu direkam oleh Tariq At-Tabari dan Al-Bidayah wan Nihayah. Namun mereka yang telah terkunci hatinya tidak akan tersadar. Pasukan yang mengepung atas perintah Ubaidullah bin Ziyad itu memaksa pria yang bernama Husain bin Ali itu untuk mengakui kekuasaan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Duljannah berjalan mengitarinya, melindungi junjungannya dari serangan musuh yang datang dari segala arah. Ia mengusap kepala Sayyidina Husain yang bersimbah darah seolah berkata, "Ayo bangun, kita lahir bersama tuanku." Puluhan orang berbondong untuk mengakhiri hidup Sayyidina Husain. Namun Duljannah tetap bertahan dan mengibaskan kaki dan ekornya dengan perkasa. Dalam momen terakhir kebersamaan Sayyidina Husain dan Duljannah ini, sang cucu Rasulullah SAW tersebut berkata, "Pergilah Duljannah, sampaikan kepada istri dan anakku bahwa aku menyayangi mereka dan umat Islam." Mendengar ucapan terakhir tuannya tersebut, Duljannah kemudian melengking dengan jeritan yang keras. Teriakannya menandakan kesedihan yang dalam. Dengan perintah terakhir itu, Duljannah berlari sekencang dan sekuat tenaga, walaupun dengan luka panah yang masih berada di tubuhnya. Ia kemudian menuju ke tenda perempuan menemui keluarga dan anak Sayyidina Husain. Setelah itu Duljannah tidak pernah terlihat lagi. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah bercerita bagaimana Sayyidina Husain terbunuh di Karbala pada 10 Muharram. Kala itu pasukan memukul kepala Husain dengan pedang hingga berdarah. Husain membalut luka di kepalanya dengan merobek kain jubahnya. Dan dengan cepat balutan kain terlihat penuh dengan darah Husain. Ada yang kemudian melepaskan panah dan mengenai leher Husain. Namun beliau masih hidup sambil memegang lehernya menuju ke arah sungai karena kehausan. Samir bin Dzil Jausan memerintahkan pasukannya menyerbu Husain. Mereka menyerang dari segala penjuru dan mereka tak memberinya kesempatan untuk minum. Ibnu Katsir menulis, yang membunuh Husain dengan tombak adalah Sindan bin Anas bin Amr Nakhai. Dan kemudian dia menggorok leher Husain dan menyerahkan kepala Husain kepada Khawali bin Yazid. Anas melaporkan bahwa ketika kepala Husain yang dipenggal itu dibawa ke Ubaidullah bin Ziyad, yang kemudian memainkan ujung tongkatnya menyentuh mulut dan hidung Husain. Anas berkata, "Demi Allah, sungguh aku pernah melihat Rasulullah mencium tempat engkau memainkan tongkatmu ke wajah Husain ini." Ibnu Katsir juga mencatat ada 72 orang pengikut Husain yang terbunuh hari itu. Imam Sayuti dalam Tariq Al-Khulafa mencatat 4.000 pasukan yang mengepung Husain di bawah kendali Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan pada hari terbunuhnya Husain, Imam Sayuti mengatakan dunia seakan berhenti selama 7 hari mentari merapat laksana kain yang menguning. Terjadi gerhana matahari di hari itu, dan langit terlihat memerah selama 6 bulan. Wallahu a'lam. Itulah kisah haru dari awal dan akhir pertemuan Sayyidina Husain dengan Duljannah. Dalam kisah yang memilukan ini, sungguh ada pelajaran untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.